Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2.3a.8. Pada pemaparan kali ini yaitu koneksi antar materi modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Herlinawati, CGP Angkatan 9 dari SDN Mandiangin Timur 2, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Fasilitator Ibu Setiani dari Yulina, pengajar praktik Ibu Sri Mirnawati. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pemikiran reflektif, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus dimiliki adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab terhadap 3 tahapan dalam supervisi akademik yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. 1. Cemas. Sebelum mengetahui isi materi modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu memahami dan mengaplikasikannya. 2. Tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. 3. Gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. 4. Optimis. Saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGB saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coacher maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coach, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari model ini, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta, baik sebagai coach maupun sebagai pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri saya dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis untuk memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik dan harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca-observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran.
Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching supervisi akademik agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangannya sesuai dengan konteks asal. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 1. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman tentang makna supervisi akademik. 2. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa ada kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi. Penerapan di masa mendatang. Kedepannya kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari model lain yang telah dipelajari. Model 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Model 2.2. Dalam pembelajaran sosial dan emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilahirkan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coach. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi harus dijadikan semangat dan dukungan oleh guru coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Demikianlah pemaparan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.